Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 dan meninggal di Jakarta 6 September tahun 2000. Dia merupakan anak seorang pengusaha tekstil yang taat beragama dan merupakan bagian dari SI atau Sarekat Islam. Karirnya dimulai tahun 1940. Ketika Jerman menduduki Belanda di Eropa di Perang Dunia Kedua, Belanda yang khawatir akan ekspansi Jepang di Asia Tenggara membentuk yang dinamakan Korps Perwira Cadangan Kenil. Dan Nasution pun ikut bergabung di dalamnya, dan pada tahun 1941 ia menjadi perwira di Kenil. Tatkala tentara Jepang datang ke Indonesia tahun 1942, Nasution yang saat itu sedang bertugas di Surabaya pun ikut menyerah bersama tentara Kenil lainnya. Kemudian ia diperbantukan oleh tentara Jepang untuk ikut membantu pembentukan milisi peta. Nasution ketika berpangkat kolonel. Setelah kemerdekaan, ia langsung bergabung dengan TKR dan menjadi Panglima Divisi Siliwangi, Jawa Barat. Di bawahnya melakukan Long March ke Jawa Tengah tahun 1948. Di tahun yang sama pula, ia diangkat menjadi Wakil Panglima TKR atau menjadi orang kedua terkuat di TKR. Tatkala pemberontakan PKI Madiun terjadi, ia menggantikan Sudirman yang saat itu sedang sakit, memimpin pasukan dan sukses membasmi para komunis di sana. Setelah perang mempertahankan kemerdekaan selesai, tahun 1950, Nasution menjadi Kasat. Di masa ini pula, ia ikut terlibat peristiwa 17 Oktober tahun 52, di mana ia dan TB Simatupang memprotes mengenai campur tangan sipil dalam militer, sehingga mereka berdua dicopot sementara. Kemudian di waktu luangnya, ia menulis buku Pokok-Pokok Gerilya. Di akhir Orde Lama, ia sukses memimpin Operasi Trikora atau Operasi Pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Setelahnya, ia mulai menjalin rivalitas dengan PKI yang saat itu sedang meningkat popularitasnya dan menentang ide angkatan kelima yang diutarakan oleh mereka. Akibat persaingan dan rivalitas dengan PKI, Nasution pun ikut menjadi target pada gerakan G30S PKI. Beruntung ia dapat selamat dari kejadian tersebut. Namun sayangnya, putrinya, Ada Irma, dan ajudannya, Pierre Tendean, terpaksa gugur dalam peristiwa itu. Ada Irma wafat setelah sempat dirawat, sedangkan Pierre Tendean ditembak di lubang buaya. Setelah kejadian berdarah tersebut, Nasution dan Soeharto pun memimpin usaha penumpasan komunis di Jakarta, dan berhasil. Namun, ia masih tetap berduka untuk kepergian anaknya. Pada masa Orde Baru, ia menjadi ketua MPRS, dan ia pula yang mengangkat Soeharto menjadi presiden. Namun seiring waktu, Soeharto yang menganggapnya sebagai rival, memutuskan untuk menurunkan dia dari ketua MPR. Setelah ia turun dari ketua MPRS, ia dan Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau disingkat YLKB, dan aktif menjadi oposisi pemerintah pada saat itu. Pada dekade 90-an, ia dan Soeharto pun akhirnya mulai berdamai, dan pada tahun 97, ia mendapat pangkat Jenderal Besar yang juga diberikan kepada Sudirman dan Soeharto. Pangkat kemiliteran tertinggi ini hanya diterima oleh 3 orang, Sudirman, Soeharto, dan A.H. Nasution. Setelahnya, ia pun menikmati masa tuanya dengan tenang, dan akhirnya wafat pada 6 September tahun 2000 karena stroke. Sekalipun tiada, beberapa jasanya masih bisa kita ingat, seperti konsep work-rest dan konsep dui fungsi ABRI. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.